Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dia, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan pematerian kami tentang Is Israel a Country? Sebelum itu, kami akan ngasih tahu tagline dari kelompok satu nih teman-teman. Apakah teman-teman semuanya sudah siap? Oke, langsung aja. Kelompok satu, selamat aja Sahabat Desa Pagar. Pagar, Pagar. Pagar. Oke, sebelum itu, sebelum kita mulai presentasinya, akan lebih baik kita kenalan dulu nih sama member-member yang ada di kelompok satu. Boleh di next? Oke, teman-teman boleh silakan memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Arsatya Maija Sembada. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Naya Fakrisania. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Nararia Isnania Syafira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nizar Fadila. Halo semuanya, nama saya Ahdan Ahrudia Syamsi. Oke, selanjutnya pematerian pertama akan dibacakan oleh Arya. Kepada Arya, dipersilahkan. Oke, pertama saya akan menyampaikan materi bagaimana terbentuknya Israel. Boleh di next? Nah, pasti semua penasaran kan bagaimana sih sejarahnya terbentuknya Israel tersebut. Jadi, negara Israel ini tuh didirikan pada tahun 1948 oleh komunis Yahudi di Palestina. Nah, yang merupakan keturunan dari bangsa Israel kuno yang disebut berasal dari zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu ada bangsa Israel kuno pernah memiliki kerajaan sendiri di tanah Kanaan yang kemudian dikenal sebagai tanah Israel. Kerajaan ini juga mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomon yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dan membangun bait suci pertama di sana. Nah, lalu setelah kerajaan ini akhirnya hancur, pada abad ke-19 diadakannya gerakan Zionisme. Nah, sebagai usaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pada tahun 1917, pemerintah Inggris menetapkan deklarasi Balfour yang menjanjikan orang Yahudi mendapat tanah di Palestina. Namun, janji ini memiliki menimbulkan beberapa konflik dengan penduduk Arab Palestina yang juga mengklaim hak atas tanah yang sama. Nah, materi yang saya dapatkan ini juga berasal dari intisari.grid.id. Segelintir orang ternyata begini awal mula negara Israel muncul. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya negara-negara yang mengakui keberadaan Israel. Next. Oke, negara yang pertama mengakui adanya Israel yaitu Amerika Serikat ketika Presiden Harry Truman memberikan pengakuan de facto setelah proklamasi kemerdekaan. Lalu kemudian ada Uni Soviet memberikan pengakuan de jure kepada Israel. Hampir setahun setelah pembentukannya, Israel diterima sebagai anggota ke-59 Serikatan Bangsa-Bangsa. Nah, setidaknya ada 167 dari 193 negara anggota PBB secara resmi mengakui Israel. Lalu yang terbaru pada tahun 2020 diikuti oleh negara Bahrain, Sudan, Maroko, dan Bhutan. Next. Nah, lalu ada negara-negara yang tidak mengakui keberadaan Israel. Next. Nah, ada 26 negara yang memang tidak mengakui dari pertama kali Israel terbentuk. Nah, lalu ada negara juga yang sudah mengakui negara Israel, lalu mencabut pengakuan tersebut. Contohnya kayak negara Iran, Chad, Kuba, Mauritania, Mali, Maroko, Nigeria, Tunisia, Oman, Qatar, dan Venezuela. Lalu ada juga negara yang sudah mengakui, mencabut, lalu mengakuinya lagi. Itu kayak negara Chad.
pada tahun 2019 dan juga ada Maroko pada tahun 2020. Nah, data ini saya dapatkan dari www.jewishvirtuallibrary.com. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian taktik apa aja sih yang dilakukan oleh Israel untuk mempertahankan kedaulatan mereka atau upaya apa agar mereka itu tetap diakui oleh dunia. Boleh di next? Jadi di sini tuh kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu taktik militer dan yang kedua itu taktik non-militer. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, beberapa waktu yang lalu Israel sempat meluncurkan kekuatan militer mereka di tiga negara, yaitu Iran, Lebanon, dan Yaman. Hal ini dilakukan sebagai taktik pertahanan Israel karena mereka menganggap adanya ancaman terhadap keamanan nasional mereka, baik itu langsung dari kelompok Hizbullah ataupun Houthi dan nuklir Iran yang berada di tiga negara tersebut. Nah, boleh di next. Selanjutnya itu ada taktik non-militer. Nah, di mana taktik ini menjadi cara bagaimana cara mereka bisa diakui atau dinotis oleh negara-negara lain, seperti melakukan kerjasama dengan brand-brand yang besar kayak Puma, Starbucks, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Ada juga melakukan kerjasama dengan figur-figur besar kayak Bruno Mars dan lain sebagainya. Terus melakukan eh, cara diplomatik dengan berbagai negara kayak di dalam PBB dan lain sebagainya. Nah, ini materinya bisa kalian lihat di jurnal yang diterbitkan oleh Jean-Luc Saman tentang kemenangan tegas dan upaya Israel untuk menemukan strategi baru Middle East Policy Council Journal. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nararia. Kepada Nararia, dipersilakan. Baik, mengapa Israel ingin diakui sebagai negara? Next. Tentunya yang pertama ada kedaulatan dan legitimasi. Pengakuan sebagai negara berdaulat penting bagi Israel untuk memastikan legitimasi di mata komunitas internasional. Ini juga memungkinkan Israel untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional, mendapatkan dukungan diplomatik, serta melindungi kepentingannya secara global. Kemudian ada dukungan diplomatik. Israel berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara untuk memperkuat posisinya di panggung dunia. Dukungan dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, sangat penting bagi keamanan dan stabilitas Israel. Kemudian ada sejarah dan identitas agama. Israel menganggap tanah Palestina sebagai tanah yang dijanjikan bagi orang Yahudi, sebagaimana tercantum dalam kitab suci mereka. Ini memberikan dasar historis dan religius bagi klaim mereka untuk mendirikan negara. Tiga alasan ini saya kutip dari yang pertama dari jurnal alasan dibalik kegigihan Israel menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan yang kedua ada dari web UIN. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, apa aja sih dampak jika Israel diakui sebagai negara? Yang pertama, ada dampak sosial dan politik. Nah, dampak sosial dan politik ini masuk dalam reaksi masyarakat Indonesia. Contohnya, jika negara-negara Muslim lain seperti Arab Saudi dan negara Teluk mengakui Israel, bisa saja memecah opini publik di Indonesia. Yang kedua, ada dampak politik, diplomatik. Nah, dampak diplomatik itu yaitu Indonesia yang akan mendapatkan tekanan internasional oleh forum-forum internasional yang akan meninjau ulang posisinya karena tidak mengakui Israel sebagai negara. Yang ketiga, ada dampak ekonomi dalam negeri. Nah, dampak ekonomi dalam negeri ini eh, yang dimaksud dengan ini adalah pergeseran kerjasama ekonomi secara global. Jika pengakuan Israel membawa hubungan dagang yang lebih luas dengan negara-negara besar, ini bisa saja mempercepat inovasi dan kerjasama ekonomi secara internasional. Data-data tersebut saya kutip dari di jurnal Universitas Unjani, yaitu dampak normalisasi hubungan diplomatik Israel dan negara-negara Arab terhadap kebijakan luar. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, jadi kesimpulannya hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara yang tidak mengakuinya mengalami kerumitan diplomatik. Penolakan pengakuan seringkali dibenarkan atas dasar solidaritas dengan Palestina, meskipun hubungan informal masih ada di beberapa bidang. Meskipun upaya normalisasi mencerminkan perubahan sikap di beberapa negara, tantangan terhadap perdamaian dan legitimasi tetap menjadi topik yang penting. Upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian dua negara atau two-state solution masih menjadi jalan yang paling sering dibicarakan. Meskipun banyak tantangan, seperti perbedaan politik internal dan intervensi internasional, yang menghalangi tercapainya kesepakatan damai yang abadi. Kemudian kita sebagai mahasiswa Kominter, ada baiknya lebih meningkatkan kesadaran untuk lebih peka dengan kasus yang ada, dan bisa dilakukan dengan cara memboikot produk-produk yang ada. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekian dari hasil kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, boleh nggak sih yang tadi yang gua